James. Halo, Bu. Halo. Eh, kita sambil ngobrol dulu ya. Iya. Aku sambil pengen tahu James sudah belajar apa aja. Hmm. Soalnya ibunya James bilang, James sudah belajar computer science kan? Udah sempat belajar Python kan? Sudah. Oke. Jadi hari ini kita mulai belajar Python, tapi aku perlu tahu dulu James sudah belajar sampai mana gitu. Nah, sebelum itu aku kasih intro dulu, boleh? Boleh. Kita dulu ya, boleh ya? Hmm. Oke, aku share dulu. Bentar ya, ini ya. Oke. Aku coba share ya ini ya. Jadi kan James nantinya mau sekolah di IT kan. Kalau di IT berarti pasti sih bekalnya harus programming sama komputer sih. Kalau computer science berarti kan belajar arsitektur kayak gitu-gitu deh. Nantinya di kuliahnya pasti nggak belajar arsitektur. Tapi kayaknya kita sekarang lihat programming dulu. Nah, aku tuh mau kasih bekal bahasa pemrograman. Waktu itu James kenapa belajarnya Python kenapa? Milih atau karena Soalnya yang paling simple dulu Python kan. Iya sih benar sih. Jadi untuk pindah ke language lain udah lebih gampang. Pintar ya sih, good choice sih emang. Jadi emang selalu ya, saya juga kalau ngajar selalu bilang sih kalau mau mulai belajar tuh bagusnya pakai Python emang. Karena si Python tuh growing terus kan, dan dia paling intuitif sih. Saya dulunya lama banget pakai Java, lama banget lah, 10 tahun lebih lah. Setelah ketemu Python tuh nggak mau lagi pakai Java karena Java rumit emang. Dan kalau kita lihat nih di sini kan ya, ini saya nggak nemu sih yang lebih baru. Cuman di 2018 ini Python tuh makin lama makin besar gitu. Jadi emang karena dia simple, library-nya banyak, terus platform yang dia bisa cover juga oke lah gitu ya. Nah sebenarnya kalau kita nanti mau belajar atau misalnya nanti James mau ngoprek, itu arahnya sekarang ke Go. Go tuh masih kecil sih sekarang nih. Tapi Go itu dia bisa concurrency. Jadi kalau kita mau parallel processing bisa tuh pakai Go. Jadi ada hal-hal yang Python nggak bisa kerjain tapi Go bisa kerjain. Nah, orang tuh udah mulai pada pakai Go nih. Cuman Go ketinggalannya karena library-nya masih kalah besar sama si Python. Jadi itulah. Nah, Java itu karena udah bahasa lama, ada platform-platform yang emang dibangun pakai Java, terus emang orang-orang udah terlanjur bikin sistemnya pakai Java, dia tetap pakai Java sih. Sementara bahasa-bahasa lain mah ya oke lah segitulah. Nah, nanti kalau misalnya kira-kira dibutuhkan, kita sih sebagai orang IT gitu ya, kalau misalnya tergantung layernya nih, mau low level apa high level nih codingnya. Tapi kalau mau tengah-tengah emang Python tuh paling enak. Nah, kalau kita lihat di sini, dia emang ini ya yang top 10 most popular tuh dari 2004 sampai 2020 nih. Yang 2020 emang si Python pesat banget walaupun di bawahnya masih Java gitu. Go malah belum kelihatan. Nah, JavaScript sih banyak juga dipakai karena dia kan biasanya cepet ya buat aplikasi dan sebagainya. C# itu juga lumayan, PHP, C++, R buat R tuh biasanya buat data scientist gitu. Kali aja nanti IT-nya mau arahnya ke analitik, statistik kayak gitu-gitu pakainya R. Objective-C, Swift sama MATLAB di bawah. Tapi si Python emang bener sih, berarti kalau James mulai dengan Python itu oke banget. James tuh SMA kelas berapa sih? 2? Iya, udah 2. Kelas 2. Iya, saya juga dulu mulai seneng komputer kelas 2. Ntar dulu. Kelas 1. Kelas 1, kelas 2 tuh SMA tuh mulai seneng. Bagus sih kalau udah mulai dari SMA tuh bagus banget. Ya, jadi ini si Python-nya kita bisa pakai buat website nih kalau kita lihat di sini ya. Bisa web, bisa desktop, sama bisa embedded system. Jadi bisa kita pakai controlling device gitu, Python. Sementara Java bisa mobile, tapi dia nggak bisa controlling device. Nah, kalau nanti kita mau lower level, kayak misalnya bikin robot, IoT, terus yang sensor-sensor, sebenarnya bisa pakai Python kalau mau. Nanti jadi Python digabung sama C atau C++. Tapi kalau mau lebih cepat lagi, kita pakainya C atau C++. Jadi ini gambarannya aja, gambaran si bahasa-bahasanya. Nah, jadinya kan nanti kalau kita lihat nih, sebenarnya kalau jadi programmer belajar apa nih, dipakainya kapan gitu.
Benar tadi sih James bilang belajar Python dulu, nanti kalau belajar bahasa lain gampang. Emang benar, jadi kalau kita bisa satu bahasa, logiknya dapat, algoritma sama data structure-nya jago, itu nanti tinggal masalah sintaks aja sih nyelesain. Belajar, dialeknya dia beda, disesuaiin aja. Cuman kalau misalnya kita lihat si website-website ini kan, Google, Facebook, YouTube, mereka kan pasti biasanya front end mah pakainya JavaScript pasti kan, karena cepat. Maksudnya cepat untuk di browser gitu ya. Tapi kan di belakangnya kalau backend, lihat aja pasti ada Python. Paling nggak pasti ada Python. Nanti kalau kira-kira spesifik, pakai Haskell lah, pakai Erlang, itu bahasa spesifik lagi. Mereka mungkin ada yang pakai Perl. Karena beda-beda sih setiap platform. Mereka kan ada yang misalnya crunching datanya atau ngolah data kayak misalnya crawlingnya atau analisisnya, itu pengen pakai yang kayak scripting gitu, kayak Perl, Python, macam-macam lah gitu. Jadi itu udah oke lah. Python is a good choice. Ini kita skip aja. Ini juga nggak usah dulu. Nah ini gambaran aja sih. James nggak tahu, masih SMA, masih bisa ngoprek banyak sih. Saya dulu cobain banyak hal juga waktu baru mulai. Tapi dulu zaman saya yang lagi hits itu adalah assembly atau bahasa assembly nggak? Dulu zaman saya tuh orang seneng bikin virus. Jadi saya seneng dulu pakai DOS itu, liatin isi register. Jadi dibacain gitu, ngedump memori. Virus tuh kayak gimana sih, isi memori sekian sampai sekian tuh isinya apa. Kalau saya mau bikin virus yang ngerontokin huruf di layar, saya harus akses interrupt berapa. Jadi dulu ada interrupt buat monitor, interrupt buat keyboard, itu dioprek aja semua, dicoba gitu. Kalau sekarang kan udah lebih banyak nih, ada data science, ada AI, ada kriptografi, ada security gitu. Nah, ini adalah kira-kira ya si 5 ini tuh adalah apa? Bukan karir path ya, tapi kalau kata saya sih personality lah. Jadi nanti mungkin di perjalanan James akan menemukan personality-nya sendiri. Tapi ini semuanya coding. Back end atau server side programmer itu biasanya kayak orang-orang admin yang di belakang layar lah, yang kalau di restoran tuh di belakang lah, di dapur gitu, yang ngerjain misalnya, wah gimana ya nih biar cepet, biar paralel, biar bisa akses bisa banyak user yang dilayani, gimana caranya backup data, gimana biar nggak kena virus, gimana supaya nggak dihack, itu di belakang backend. Itu biasanya pakai Python, Ruby, PHP, Java.net. Kalau saya ini sebenarnya saya lebih ke backend gitu, jadi bagian yang bisnisnya tuh gimana sih, kita harus ngapain nih biar sistemnya optimal, itu back end atau istilahnya server side. Tapi ada juga programmer yang di front end, jadi di bagian klien gitu. Nah ini beda lagi personality-nya. Saya ngajar juga sih front end, misalnya gimana caranya bikin website, gimana caranya bikin aplikasi. Cuman desainnya jelek, karena kalau saya jelek ya, karena orang back end itu kan lebih senang fungsi kan. Pokoknya dia cepet, presisi, bener gitu. Misalnya cari database, gimana biar cepet ya, biar presisi. Kalau front end kan mikirin misalnya gimana ya user experience-nya, kayak misalnya website-nya Topet sama Bukalapak lebih enak mana sih flow-nya. Ada yang lebih suka Bukalapak, ada yang lebih suka Topet, ada yang misalnya lebih suka apps-nya. Kenapa ya apps ini kalau di Android lebih enak daripada di OS gitu misalnya, di iOS gitu misalnya. Itu kan kerjanya front end tuh. Nah nggak tahu, aku nggak tahu James punya skill art atau enggak. Tapi kalau mau di front end mesti bisa desain gitu. Jadi bisa ngebayangin ya warna, ya komposisi, tipografi, step gitu. Kayak Steve Jobs itu kan juga kan dia selalu bilang, kalau bisa cuma 1-2 langkah. Kalau lebih dari itu orang udah males, kayak misalnya mau beli Topet, harus lebih dari 3 langkah itu orang akan males misalnya. Maunya kan misalnya oke, beli, pilih, langsung check out gitu. Nah, itu front end lah. Front end tuh kayak kalau di restoran ya waiter yang di depan gitu, yang ketemu orang, yang friendly, terus harus punya design skill. Nah, itu biasanya belajar HTML, CSS, JavaScript. Nah, itu juga dialeknya kan dialek. Kalau saya sebagai orang, saya kan elektro, itu nggak gitu suka HTML, CSS, JavaScript juga, karena mereka kayak
aduh kok nggak straightforward aja sih gitu, gue cuman mau gitu, itu makanya personality. Nah terus kalau misalnya nanti James kayaknya arahnya ke mobile programmer. Nah mobile programmer itu dia juga harus tahu server side knowledge, jadi mesti tahu back end juga. Kenapa? Karena mobile programmer itu dia punya banyak batasan, constraint-nya dia berat karena dia bikin aplikasi nggak boleh gede-gede kan. Nah, terus udah gitu dia mesti mikirin banyak, accessibility-nya mesti dia pikirin. Gimana ya biar loading-nya nggak lama? Gimana biar nggak ngabisin space memory di HP-nya? Gimana biar dia resolusinya bagus misalnya gitu, tapi nggak panas HP-nya lah, nggak berat lah, itu mobile programmer. Jadi ya itu dia mikirin ada konsen-konsen banyak juga. Ya Objective-C atau Swift kali ya kalau developer. Terus misalnya ada juga yang senang programmer 3D atau game programmer. Kalau ini spesifik lagi nih. Kalau saya bisa bikin game, logiknya kebayang. Cuman kalau misalnya bisa nggak ya bikin misalnya kayak apa game yang tembak-tembakan PUBG misalnya gitu atau kayak gitu, wah gila itu kan satu tim ya, satu perusahaan lah yang bikin. Itu memang harus ada animasi, ada rendering, ada segala macam, terus nanti optimasi lah. Terus ada banyak kan si asetnya, misalnya orang yang main 100 orang gitu, gimana tuh ngatur memori segala macam gamenya. Kayak gitu-gitunya. 3D programmer tuh beda lagi. Jadi setiap si personality ini atau setiap tipe programmer ini dia punya apa ya? Target yang harus dikejar masing-masing beda-beda tapi. Atau nah saya juga kalau saya itu di back end atau high performance programmer. Kenapa high performance programmer? Karena misalnya nanti James misalnya mau masuk mana nih? Siapa tahu mungkin nggak elektro atau informatika tapi masuknya misalnya teknik fisika atau ilmu-ilmu lain yang implementatif tapi perlu perkomputasi yang cepat gitu. Kayak misalnya sosial network analysis gitu. Atau statistik mau lihat sentimen analisis orang sebelum pemilu atau misalnya mau lihat gimana sih interaksi orang pada zaman pandemi gitu. Itu biasanya mereka arahnya ke scientist tapi dia perlu data cepat untuk dianalisis. Nah, itu high performance programmer. Jadi kayak gimana ya gue crawling data Twitter banyak terus nanti di agregat sama data lain misalnya gitu ya. Sambil crawling juga dari Facebook sambil misalnya nganalisis filtering bikin ngelihat polanya sambil banyaklah halnya itu di high performance programming. Jadi ini kira-kira gitu sih. Jadi biar kebayang aja karena nanti pada saat misalnya sekolah IT dimanapun misalnya James ngambil mau di dalam luar negeri. Kalau yang saya tahu persis sih kalau di Indonesia kan ITB STI ya, pilih elektro atau informatika. Kalau misalnya mau bagus, kalau saya sih nyaranin kalau di Jakarta itu Fasilkom UI. Fasilkom UI itu bagus banget sih. Mereka tuh lebih kelebihannya kalau kata saya bedanya sama ITB, mereka punya computer science-nya lebih tajam gitu. Jadi lebih ke ada science komputernya. Kalau di FITB nggak setajam yang di UI. Di UI itu bagus banget sih. Oke lah pokoknya itu pilihan. Tapi kalau misalnya mau di luar negeri ya biar kebayang aja. Gue udah tahu nih arahnya kemana. Nah, kalau sintaks bener sih. Sintaks ini JSP udah lama ya, Java Server Pages. Ini sintaks ini sih sebenarnya nanti tinggal menyesuaikan aja taste gitu kayak logat gitu ya mungkin. Sama kayak banyak orang nggak suka Python karena benci kan sama tabulasi. Kalau saya sih nggak apa-apa gitu sih Python rewel tabulasi, soalnya biar rapi kan codingnya. Jadi kita tahu kan indentasi itu tahu nih loopingnya mana sih gitu, dia masuk blok yang mana. Gak usah pakai titik koma, nyantai gitu loh. Tapi ada orang yang nggak suka. Ini kayak Perl nih kalau di bahasa itu kayak bahasa Sanskerta loh. Nggak banyak yang bisa Perl. Perl tuh keren banget buat scripting. Jadi sebenarnya Perl sama Python itu kayak Python tuh versi modernnya lah dari Perl tuh bahasanya klasik kayak puisi. Jadi itu dosen-dosen saya aja tuh kayaknya yang bisa Perl. Saya nggak gitu suka Perl karena gini bentuknya tuh kriptik gitu, nyentrik gitu Perl tuh kayak puisi lah gitu.
Java kayak gini, lihat sendiri kan Java. Java mau ngeprint aja harus bikin kelas. Harus public static void main string args system out print. Harus gini gitu. Terus nanti kalau misalnya kita mau pakai OOP, harus define kelasnya. Iya sih, emang kan orang, mungkin James sudah tahu ya, udah pernah tahu belum? Wah, bedanya procedural programming sama object oriented programming. Itu sebenarnya kan kalau misalnya kita belajar nggak harus selalu pakai. Nanti kapan saya jelasin lah ya. Oke, sama prosedural next class nanti saya coba jelasin. Kayak gini gitu Java. Jadi males. PHP banyak yang pakai buat di server gitu ya. Cuman ya gini ya, PHP tuh saya tuh nggak ya. Kalau istilahnya tuh weak type gitu kan, ada yang strong type language, ada yang weak type language. Si PHP itu bisa berubah variabel gitu. Variabel tuh di tengah-tengah bisa berubah tipe, terus definisinya tuh nggak clear gitu. Kan ada kalau di Python kan jelas tuh. Kita bikin ini integer, ini apa, ini string, ini apa gitu ya. Kalau di Python PHP tuh saya suka gampang kalau ngoding pakai PHP tuh karena ini ya gitulah bahasanya beda. Nah, kalau C itu kayak gini, straightforward tapi kriptik, ada backslash lah, ada kurung kurawa lah, ada kurang, tapi very efficient nih. C itu suka lah. Saya dulu tugas akhir S1 tuh pakai C. Fluent lah C. C itu cepat, cuman problemnya kan dulu C itu yang menjadi kenapa ada C++ karena dia kan akses ke memori ya. Nanti ada saat-saatnya kita coding tuh memang perlu akses ke memori karena kita perlu akses data cepat atau misalnya low level lah gitu ya, controlling hardware yang memang harus ke memori spesifik. Nah, si ini kan ada pointer. Nah, orang kalau belajar sih nggak jago pointer, itu pasti programnya crash, ngerusak, terus hang, blue screen lah, apa segala gitu. Jadi, dibuatlah C++ yang versi object oriented-nya. Tapi itu juga masih rumit juga, makanya dibikinin Java. Java tuh udah ada, nggak ada pointernya. Jadi kita udah nggak usah mikirin memory leak, nggak usah mikirin misalnya kan kalau di C kita mau pakai memori nih buat ngitung komputasi. Itu kalau nggak di-clear lagi memorinya kan kepake terus tuh, nanti jadinya memory leak, terus jadinya abis memori komputernya restart atau nge-hang. Kalau di Java kan enggak. Cuman ya gitu, Java aduh itu banyak banget apanya, banyak basa-basinya. Nah, ini C++. C++ tuh udah lebih simple daripada C. Ini juga enak sih, saya juga senang pakai C++. Cuman untuk sekarang kalau sistemnya nggak perlu pakai sistem C++, pakai Python juga bisa. CodeFusion, ASP gitu ya nih, buat server. Terus ada C#. C# ini mirip sama Java sebenarnya. Ya C++, ya Java-like lah gitu. Saya ya kayak gini lah bahasanya. Agak panjang. Sementara Python, kalau kita lihat, sebenarnya di dua baris ini kan nggak perlu nih ya. Dua baris. First comment ini kan di comment out. Kita nge-print tuh cuma tinggal print hello Python. Tinggal 3 kata, 3 satu keyword dan satu string udah nge-print. Python tuh cuma gitu. Jadi emang enak banget. Saya udah begitu pakai Python, nggak mau pakai yang lain, udah males. Ruby juga sebenarnya waktu itu sempat kalau nggak salah dulu Gojek pakainya Ruby deh. Ruby on Rails ya. Ruby juga sebenarnya oke, cuman saya belum pernah coba Ruby karena asik explore di Python. Sama next itu adalah ini, Golang. Golang mungkin tidak sesimpel straightforward Python, tapi Golang itu kayak gabungan Python sama C mungkin ya. Jadi gimana ya, dia bisa low level, bisa high level. Cuman memang kalau kita implementasinya nggak spesifik, kayak misalnya nggak harus ngitung kayak gimana ya, kita mau melakukan komputasi secara paralel, atau misalnya mau crawling secara paralel, atau misalnya mau ngerjain sesuatu lah yang harus cepat, harus efisien, harus dibagi-bagi, terus kita punya mesin banyak untuk ngitung, untuk komputasi, misalnya IoT lah, misalnya kita mau baca sensor banyak gitu, pakai Golang oke nih, bagus, dia cepat eksekusinya. Nah, terus perbedaan antara, makanya saya mau highlight ya di kelas kita. Yang saya highlight bahasa yang saya rekomen adalah Python dan Golang. Kenapa Python
kalah cepet. Golang tuh cepet banget. Kalau diaduin, itu lebih cepet Golang. Kenapa Golang lebih cepet? Karena Golang itu di-compile, kalau Python di interpreter. Jadi bedanya interpreter sama compile itu, kalau interpreter tuh kayak misalnya presiden gitu. Kalau dia ngobrol sama negara lain, kayak Prancis sama Jerman, itu kan kalau interpreter kan per baris ya, nggak mereka pidato sampai selesai terus baru diterjemahin kan, berarti satu baris terjemahin. Nah, interpreter tuh gitu, jadi per baris. Kalau compiler, itu dia langsung satu kode itu sama dia di-compile, pindahin ke bahasa mesin. Bahasa mesin 01, jadi cepet banget gitu. Jadi Golang begitu udah di-compile, dijalanin, kenceng banget. Sementara Python nggak bisa ngejar, karena dia kan per instruction gitu. Jadi ini intronya kira-kira kayak gitu, intronya. Yang saya sekarang pengen tahu adalah, oh ya, saya mau ngirim sesuatu juga. Saya mau ngirim ini buat James belajar. Aku punya handout. Bentar ya, Python. Bentar ya, coba ya Python. Oh iya, berarti kalau gitu nih ya, nanti di-download ya di chat ya, aku udah kirim. Nah, pertanyaannya sekarang, James udah pakai Python-nya di mana? Pakainya Install tahun atau? lalu pakai Code.js. Pakai Code.js. Maksudnya install Python ya tapi? Oh, di websitenya itu udah di program. Jadi kayak udah ada kelas sama step level gitu. Oke, berarti oke. Kita tuh sebenarnya punya gini. Oke, coba aku share screen lagi. Aku share screen lagi ya. Aku coba share screen. Wait, Safari ya. Sebenarnya kita bisa install sih. Nanti terserah. Misalnya James mau coba ya. Kita mungkin nggak coba sekarang karena saya takut. Biar kita waktunya optimal. Sebenarnya kita bisa download di sini nih, di Python ini. James bisa download the latest version macOS. Cuman suggestion-nya adalah jangan pakai versi Python terbaru. Kalau bisa satu versi sebelumnya, karena library-nya tuh belum update gitu. Saya kemarin tuh bikin project pakai Python untuk object detection. Itu gagal semua karena semua requirements-nya belum ngejar gitu. Jadi mesti mundur ke 35, 36. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita mau buat belajar nih, boleh aja misalnya James mau pakai, ntar aku annotate ya, mau pakai ini nih, Python mau yang mana aja nih, boleh gitu. Tapi disarankan ini deh, satu sebelum. Kalau saya kemarin coding buat TensorFlow, pakainya ini, pakai 36 atau 35. Jadi spesifikasi ini terserah. Nah, ini bisa di-download, terus di-install. Nanti berarti James codingnya lokal. Ya kalau nanti mau dicoba boleh, besok mau dicoba boleh, tapi ini saya baru cerita, download dulu, terus nanti kita running itu di situ gitu. Problemnya sekarang itu banyak library yang pakai Python, tadinya pakai Python 2.7. Nah, 2.7 itu banyak banget yang pakai buat AI segala macem. Nah, si 2.7 ini sekarang deprecating, udah mulai mau dihapus. Jadi orang kayaknya mulai pada migrasi ketiga. Jadi nanti kalau misalnya James cari contoh coding atau cari project, itu pasti ngecek, ini versi berapa nih Python-nya. Nah, nanti ya pada suatu hari, jika James sudah nginstall si Python ini, terus ngoprek satu project gitu, misalnya udah jalan, terus tiba-tiba ada satu requirement lagi di mana kita harus ngeganti versi Python-nya, dan di dalam environment atau di dalam laptopnya James tuh ada lebih dari satu Python. Itu akan terjadi konflik aja. Jadi nanti problem si library-nya tuh nanti dia bingung, gue pakai versi mana nih gitu. Gue pakai versi yang ini apa yang itu. Jadi dependensinya kan banyak tuh. Nah, nanti berarti kalau misalnya
sambil kalau James memang seneng di programming sambil jalan kan pasti nanti install lagi, uninstall apa segala. Kita nanti harus belajar virtual environment. Jadi nanti kita belajar satu environment tuh satu setting Python. Nanti punya virtual environment lagi buat satu setting Python. Dikunci di situ versinya karena kalau misalnya dibiarin bergerak di satu hard drive, itu pasti kacau lah. Jadi satu project jalan, nanti project yang lain nggak jalan. Satu project jalan, yang project lain nggak jalan. Nah, itulah sebabnya sekarang saya mencari cara yang kita gampang dulu aja. Cara paling gampang adalah pakai Google Colab. Google Colab itu the easiest way to start sih. Tapi kalau misalnya kita mau develop project juga, itu oke banget sih pakai Google Colab. Bentar ya, saya loading dulu. Google Colab Research. Nah ini ya. Nanti habis ini James buka Google Colab ya. Aku liatin dulu. Nih, Google Colab itu yang menarik adalah semua requirements Python sudah diinstallin di cloud-nya si Google. Dan ya kalau kita lihat connect di sini, kita connect-nya ke cloud-nya dia kan. Kalau kita udah selesai, kita akan bisa selalu misalnya akan selalu bisa copy to Drive. Jadi kita copy ke Google Drive. Jadi emang ini punyanya Google sih integrated. Jadi kalau kita punya Google Drive, Google Colab itu bisa selalu diintegrate. Jadi udah nggak usah nginstall nih James. Udah tinggal running aja. Kemudian yang menarik dari ini adalah yang saya suka adalah ini. Jadi kita bisa punya code sama punya teks bareng di dalam satu dalam satu environment gitu. Jadi kalau misalnya kita udah nge-run, ini kodenya nih. Ini teks. Jadi ini tuh teksnya si getting started tuh teks gitu. Ini kodenya yang bisa kita run langsung di situ gitu. Jadi kita bisa kayak punya notebook lah. Ada Jupyter Notebook juga kayak gini. Kita jadi kayak bisa bikin teks. Misalnya ini adalah langkah untuk mengidentifikasi objek. Terus kita bikin codingnya di bawahnya. Setelah itu kita akan sorting apa. Terus kita bikin codingnya di bawah. Jadi bisa rapi kayak gini gitu. Bisa nampilin plotting data, bisa nambahin macam-macam. Jadi ini tuh sebenarnya buat compiling. Kalau misalnya kayak yang misalnya James bilang ada sih misalnya Python online gitu ya. Kita misalnya mau pakai ini saya clear dulu ya drawing. Kayak misalnya online compiler gitu ya, di mana aja gitu. Terus kita nge-run Python di situ juga bisa sih. Cuma kan bad news-nya nggak bisa di-save kan. Misalnya ngoding di sini terus di-run gitu kan, kelihatan di shell-nya, nggak usah install. Kan ini ya kalau kata saya nggak well organized, nanti gimana nge-save filenya kan pusing. Ini kan cuma ngetes doang lah, pokoknya jalan. Kalau di Google Colab, ini saya sarankan nanti abis ini James pakai ini. Nah, good news-nya lagi, di kolaborator ini, itu udah ada tutorialnya. Jadi kalau kita mau cobain, data science, machine learning, itu tuh sama dia udah disiapin. Kayak, machine learning, mau ngapain, belajar apa nih, gitu. Data science, misalnya saya mau analisis data nih, saya punya plot data COVID nih, 3 bulan terakhir. Bisa nggak misalnya dicari linear regresinya gitu. Regresi linearnya kita predik berapa lagi kira-kira pertumbuhan kasus barunya. Itu bisa kita coba di sini gitu, James. Nah, sekarang nanti kita coba ya sejauh mana. Sekarang kita mulai hands on nih. Kita buka notebook baru. Saya sekarang mau nanya. Kalau kita belajar program IT atau programming atau computer science, nomor 1 itu kan ini apa ya? Kita coba ya. Kasih nama James aja. James intro lah gitu. Berarti kan harus tahu data type ya. Sama variable sama data structure. Nah, sekarang saya mau tanyain ke James. Berapa tipe data yang James sudah tahu di Python? Apa aja yang udah tahu di Python? Coba ini kita tes dulu ya. Ini misalnya hello
Float. Ini kita tes sekitaran gini. Tapi emang sih kalau di Google Colab kadang-kadang agak lama. Jadi kita bisa selalu gini, misalnya oke, ini jalan. Nah, tipe data di Python yang James tahu ada apa aja? Yang pernah dilihat, yang pernah dicoba. Tipe data itu kan pasti di bahasa apapun kan paling nggak pasti ada integer ya. Integer itu apa, James? Nomor. Bilangan whole number. Numbers, ya. Bedanya apa sama float? Kalau float decimal. Oke, pecahan gitu ya. Terus ada apa lagi di Python? Apa lagi? Loops, string. String, yes. String ya. String itu apa berarti? String itu adalah kayak hello world, ini string ya. Oke. Terus apa lagi? Kita kalau ngitung sesuatu perlu apa aja sih? Ada integer buat bilangan bulat, float buat pecahan, string ada apa lagi? Logic. Apa coba? Kalau ini apa? Bolehan pernah dengar kalau integer saya 1, 5 gitu ya. 1000. Kalau float misalnya 10,3. Kalau string misalnya James. Kalau boolean apa? Kalau boolean di Python itu adalah, ini saya ngejelasin 4 dulu aja lah. Boolean itu ini true sama false. Oh iya. Ya. Nanti kalau kita perlu data type lagi kita pakai. Nah, nantinya kita akan belajar yang lebih kompleks kayak struktur data, misalnya list, dictionary gitu ya. Terus misalnya graph. Terus misalnya yang lebih kompleks lah, linked list, double linked list. Nah, itu yang saya pengen ajarin ke James tuh itu. Jadi nanti kita selama 5 kali pertemuan ini harus solid aja. Struktur data, algoritma, kayak gitu-gitunya harus solid. Oke. Ini sekarang kita balik lagi ke sini. Oke, sekarang katakan misalnya ya, saya punya ini contoh dulu. Saya punya misalnya hello world. Kalau misalnya saya mau definisiin variabel gimana? Saya tambahin code. Misalnya saya mau bilang saya punya variabel baru. Misalnya tipenya integer A gitu. Benar nggak gini? Integer B. Misalnya saya punya A isinya 10, B sama isinya 30 misalnya, terus print A tambah B, gitu bisa nggak? Untuk bikin variable, bukannya gak usah integer-nya di depan? Gak usah ada ini? Benar, are you Iya sure? kan? Will it work? Nah, kok running-nya lama? Bentar ya, harus oke. Ada salah. Apa coba? Jadi nggak usah, harus gini aja. Nggak usah pakai. Iya. Oke. Nice. Berarti tinggal gini ya? Ya. Wait. Beres ya, harus gini ya? Nah, oke. Oke, good. Sekarang gini. Kalau misalnya, berarti kan definisi variabel James sudah tahu ya? Udah tinggal gini kan? Yang saya pengen tahu sekarang lagi adalah kalau ngambil input gimana? Misalnya gini, saya pengen bikin program nih, tapi dia ngambil input dari keyboard. Misalnya, kalau ini kan hello world ya. Kalau ini, saya mau nanya, misalnya, kamu namanya siapa? Terus nanti James. Oh, hello James, gitu.
Sebenarnya kita bisa define name sama dengan input gitu ya. Yeah. What's your name? Terus gimana? Print. Hello. Nah, kalau kita ngegabungin output, gimana caranya nih? Pakai koma apa pakai plus? Ingat nggak? Gini bisa nggak? Koma. Koma ya? Iya. Yeah. Input. Oke. Saya masukin aku ya. Gitu ya. Hello. Dia bisa ngambil input terus jalanin kan? As simple as that gitu. Oke. Nah, oke ya, variabel bisa. Sekarang yang saya mau tanya lagi. Taruh ini saya clear dulu. Gimana not clear? Nah, wait, saya mau share sesuatu dulu. Bentar ya, James. Saya mau share, wait. Saya mau share ini. Tunggu. Nah, sekarang itu 14 Juli. Saya mau share ini lagi sekarang. Share screen. Ini. Share screen. Di mana dia tadi? Tunggu dulu. Oh ini. Ini James. Ini. Oke. Nah. Jadi prinsipnya gini. Tadi udah ya variabel gitu-gitunya udahlah. Sekarang prinsip yang kita harus belajar adalah di dalam programming mau bahasanya apa, mau problemnya apa. Prinsipnya cuma ini. Gimana caranya kita menyelesaikan suatu, mau itu misalnya saya mau menampilkan penjumlahan atau misalnya mengurutkan pasien COVID secara alfabet dari juga umur di mana misalnya gitu ya, berdasarkan tanggal tertentu. Mau sekompleks apapun itu, pasti prinsipnya harus ada sequence. Sequence itu urutan kayak misalnya, jadi nanti James selalu empat prinsip ini kita harus belajar nih, harus beres nih dalam training kita nih harus lancar nih. Kayak sequence itu apa? Sequence itu urutan. Jadi kayak misalnya dijumlah dulu apa dikali dulu nih misalnya gitu, atau diurutkan dulu apa di search dulu nih gitu. Sequence ini penting. Jadi urutan-urutan kayak misalnya kalau bikin super mie dikasih bumbu dulu apa digodok dulu. Nah, ini tuh penting. Jadi begitu sequence kebalik-balik, berarti logiknya belum jalan. Jadi programming itu is about logic gitu ya. Jadi si sequence ini penting. Dah. Terus looping. Looping itu apa? Perulangan. Jadi kayak misalnya nanti di dalam coding kita ada yang ulang-ulang, terus ada pattern-nya gitu. Misalnya, aduh kayaknya abis ini ngejumlahin lagi nih. Abis ini ngitung persamaan kuadrat nih. Abis ini pasti ngitung rata-rata nih, median atau apa. Nah, pada saat kita ada yang berulang itu, maka kita gunakan looping. Jadi kayak misalnya nyetak berulang atau ngitung jumlahin berulang. Misalnya, oh iya kayak sigma itu kan misalnya apa dijumlahkan dengan apa itu kan ngulang. Itu kita akan pakai looping. Terus di programming itu pasti akan ada conditionals gitu. Conditionals tuh kayak misalnya syarat. Kalau gini harus gimana? Kalau bensin habis harus gimana? Kalau sakit harus gimana gitu ya. Terus functions, nah ini juga penting gitu. Ini kita lihat satu-satu, tapi semua nih harus bisa. Jadi nanti kita belajar data structure sama si principal programming ini di Python. Nah, ini saya close. Structures,
sequence itu kan order of steps ya untuk solve problem. Urutan jangan kebalik-balik. Nah, looping itu nanti di Python kita bisa pakai for, bisa pakai while do, bisa pakai repeat until. Sebenarnya ini cuman bentuk apa ya? Kerangka atau struktur aja sih buat melakukan proses loopingnya. Misalnya pakai for apa pakai while do? Bisa pakai dua-duanya, cuman ada saatnya yang satu lebih efektif daripada yang lain tergantung kasus. Gitu. Looping. Terus nanti conditionals ya pakai if then atau if then else atau else if gitu. Jadi jika ini gimana, jika ini gimana, kalau nggak semua gimana? Itu else. Itu conditionals-nya harus bisa. Terus fungsi. Nah, fungsi ini penting. Jadi fungsi itu adalah pada saat misalnya James punya program untuk ngitung apa ya, nganalisis data lah gitu. Di dalam programnya itu ada ngitung misalnya rata-rata, ada ngitung pangkat, ada ngitung akar. Kan nggak mungkin ya kita masukin itu semua di dalam programnya, kan pasti berantakan banget tuh. Kayak susah banget misalnya ada restoran, masak sama ngeracik kopi di ruangan yang sama gitu kan, mendingan dipisah gitu. Ada yang tempatnya barista di sana, tempatnya masak di sana, kita tinggal nyuruh, bikinin espresso dong, dia bikinin, kita tahu jadi, kasihin ke pelanggan gitu kan. Dia juga gitu, tolong jumlahin dong, nanti ya lu jumlahin, lu kaliin ya. Nanti kalau udah lu jadiin satu variabel kirim ke gue. Jadi function tuh membantu program utama untuk jadi tetap simple supaya dia nggak kacau. Terus jadi kalau kita nemu pattern, masukin ke function. Begitu ada pattern, masukin ke function. Jadi kalaupun nanti ada kesalahan, misalnya, programnya tambah lama tambah gede nih. Tapi kenapa tiba-tiba error ya? Gitu. Tadi kenapa error ya? Oh, gue tadi bikin fungsi baru nih. Kayaknya gara-gara fungsi. Jadi kita jadi tahu gitu kayak, wah ini kok tiba-tiba jadi nggak enak nih gitu kan menunya. Kenapa ya? Oh, ada koki baru. Oh, berarti dia yang salah gitu. Jadi kita tahu persis di mana mencari kesalahannya gitu, James. Oke, berarti sekarang kita balik lagi ke sini. Aku share lagi sebelum aku ngetes James. Sorry, ini ya. Aku share ini dulu. Nah, kita balik ke sini ya. Sekarang, aku mau sekarang gantian. Aku mau sekarang James buka Google Colab. Terus coba tolong buatin aku satu program untuk menampilkan bilangan dari 1 sampai 10. Gitu aja dulu. Tapi James yang share screen. Udah bisa share screen? Oke, nice. Oke, sip. Langsung bikin baru aja, file new. File new aja. File new. Oke. Nah, jadi tadi apa objektifnya? Mana? Bentar. Nah, bikin bilangan dari 1 sampai 10. Cetak bilangan 1 sampai 10. Bilangan. Cetak bilangan 1 sampai 10. Oke, gini. Oke, gini. Ntar, James, aku praktek di situ ya, biar ke save ya. Aku request ya. Misalnya gini, kita punya, katakan gini, kita punya mau ngeprint, contoh ya, looping dulu deh sekarang. Kita mau, putus ya? Benar. Keputus. Oke. Aku masih dapat nggak ya? Oh, masih bisa nggak? Oh, keputus berarti request lagi.
Yep. Aku punya hello. Tapi saya jadi nggak bisa lihat screen-nya Ibu. Oh, iya saya nggak share kok. Saya emang lagi, Okay. aku lagi ngetik di layarnya James justru. Oh ya. Oke. Kayak gitu. Taruh. Ini taruh ya. Hello. Word, gitu kan. Ini kalau misalnya saya mau bikin ini di print 10 kali gimana coba? Berarti saya harus bikin for i. Kalau di Python kan gitu ya. In range berapa? 10 gitu kan ya. Terus selalu gini kan. Ada titik 2. Terus misalnya saya giniin, saya run, dia akan ngeprint sebanyak 10 kali gitu kan. Kita lihat dulu. Nah, sekarang kalau misalnya saya mau nyetaknya bukan hello world, tapi nyetaknya mau angka 1 sampai 10. Ini kan sebenarnya kita bisa ganti jadi i ya. Iya. Si indeksnya bisa kita ganti. Nah, di dalam si syntax for-nya Python, itu kita sebenarnya bisa bikin gini, James. Kita bisa bikin misalnya mulai dari berapa, sebelum angka berapa. Gini aja sih bisa sih sebenarnya. Terus apa? Step-nya berapa gitu kan? Gitu ya. Jadi ini kayak mulai dari 1, dari i sama dengan 1 sampai i lebih kecil daripada ya. Terus step-nya 1 gitu. Nah, kalau misalnya saya mau nyetak jadi terbalik gimana, James? Dari 10 ke 1 misalnya. Gimana coba? Atau misalnya saya mau nyetak yang ganjilnya aja deh gitu. Saya mau nyetak cuman ganjilnya aja. Nggak mau semua. Coba. Jadi if pakai if statement. Nggak perlu. Apa yang bisa kita lakukan supaya dia cuman nyetak yang ganjilnya aja? Boleh nggak kalau misalnya saya bilang gini, ini saya ganti deh jadi 2 gitu. Ini kalau saya jalanin, step-nya kan jadi 2 nih. Ini kan yang keluar cuman ganjil nih. Benar kan? Oke. Gimana dong kalau mau nyetak yang genap? Oke, kalau genap berarti mulainya aja yang digeser kan? Mulai 2. Dicetak jadi genap semua. Nah, terus sekarang kalau misalnya saya mau dibalik, nyetaknya 10, 9, 8. Berarti kan kita harus balik nih. Aku nyetaknya mau mulai dari 10 nih. Sampai lebih besar dari 0. Tapi berarti step-nya harus mundur kan? Iya. Berarti jadinya kan gini ya. Gitu. Nah, jadi sebenarnya looping kayak gitu itu adalah cuman mainin ini aja si siapa namanya? Si parameter yang ada di sini. Jadi kita mau ngelakuin apapun itu tinggal disesuaikan aja gitu. Jadi tadi sequence udah, looping udah, tadi apa lagi? If ya. Nah, sekarang gini. Ini udah oke ya. Aku bikin baru lagi. Coba misalnya gini, James bisa nggak bikin ngitung gitu misalnya. Oke, nggak. Gimana caranya kita, gini. Coba bikin, James, kita bikin program ya, yang membedakan bilangan ganjil sama genap. Gimana coba caranya? Itu paling gampang gini. Kita tadi inget nggak yang input itu? Misalnya number ya. Number sama dengan input bilang. Enter a number gitu ya. Terus nanti, berarti kan kita mesti ngecek nih. Kalau number bukannya harusnya input. Gitu. Nah, pinter. Nah, gitu pinter, James. Kamu pinter. Good. Benar. Nah, terus sekarang bikin gimana caranya kita
tahu dia ganjil atau genap, James? Gimana? Berarti harus pakai if kan? Nah, ganjil sama genap tuh gimana? If dia and dibagi 2. Iya. If and habis dibagi 2, maka dia adalah genap. Kalau enggak, berarti dia ganjil. If and gitu. Oke, gitu dulu nggak apa-apa. And Coba. Ada yang salah. Nah, ada yang kurang. Nah, bentar, aku coret-coret dulu biar ini. James, operator yang tahu ada apa aja? Operator tuh kan ini ya. Operator tuh ada apa? Tambah, ada kurang, ada bagi, ada kali kan? Sebenarnya kalau di programming tuh ada yang namanya modulus. Modulus itu apa? Modulus itu adalah kalau ini kan kalau yang ini kan apa? Hasil bagi ya. Kalau ini sisa bagi. Jadi sebenarnya yang kita mau pakai itu sisa baginya. Oh. Jadi kayaknya mendingan kita pakai bagi ya itu. Nah, itu masih kurang. Harusnya kita bilang kalau n di mode 2 sama dengan nah, ada salahnya lagi sekarang. Ini saya learn dari zaman dulu. Pernah ada kakak kelas saya, tugas akhirnya nggak kelar-kelar sebulan nyari bug. Cuma gara-gara beda ini sama ini. James sudah tahu belum bedanya ini sama ini? Kapan kita pakai sama dengan? Kapan kita pakai sama dengan? Kita pakai sama dengan satu tuh kalau kita mau mengisi. Pintar. Jadi gini, saya ini sama dengan satu. Tapi kalau mau ngecek apakah benar harus 2. Sip. Nah, berarti di sini bilangnya jangan print n dong. Harus print the number is even gitu ya berarti. Print the number is even gitu. Oke. Oh ya. Kalau nggak pakai kurung itu Python 27 tuh. Dah, else-nya dong. Harus dikasih else, James. Else, .2. Pintar. Apa? Ya. Good. Oke, run. Coba masukin. Berapa? Ya, misalnya masukin 11112. Sekaligus. Boleh, banyak. Gitu. Ya, gitu. Pintar. Berarti sekarang James sudah bisa sequence, sudah bisa looping, udah bisa conditional. Nah, sekarang fungsi. Fungsi udah tahu fungsi? Aku kasih contoh. Yang def itu. Ya, pakai def. Coba sekarang bikin ini jadi fungsi, James. Jadi kita enter number tuh. Terus kita bilang fungsinya namanya check aja misalnya gitu. Terus kita boleh ngecek dulu misalnya hasil result sama dengan check n. Nanti si definisinya ngasih fungsinya ngasih output bahwa itu ganjil atau genap. Gitu. Ya. Coba. Def check. Oke, kurung buka berarti integer ya. Integer n aja lah, integer n. Jadi kalau kita bilang def check integer n berarti kita mau bikin
satu fungsi, cuman dia menerima variabel tipenya integer, harus dikasih tahu. Ya, di dalam kurungnya. Oh, jangan. Maksudnya integer spasi n aja. Oh, gitu. Nah, nggak usah pakai integer, int aja int. Kita deklarasi, ya, nggak usah pakai underscore. Space aja. Ya, terus ini pakai titik 2. Nah, terus berarti ini ininya kan masih dimasukin ke sana tuh. Berarti ini, aku masih bisa kontrol nggak ya? Oh, bisa. Wait, sorry. Berarti ini, aku pindahin aja ke sana kan? Kita masukin ke, bener nggak? Itu di Google Colab juga bagus sih, ada warna, jadi kita tahu bener atau salah. Ya kan? Berarti terus manggilnya gimana? Coba jalan nggak? Apa yang kurang? Nggak, cukup. Ada yang kurang nggak? Seingat saya, kalau variable, kalau function, printnya functionnya kan? Coba gimana emang? Emang gimana gitu? Oh iya gitu, gitu. Gitu kan? Iya. Ya, coba. Apa yang kurang? Int n, nggak boleh? Gimana sih kalau variable bukannya apa n? Int. Saya jadi kacau sama Go. Just check. Coba, nggak perlu pakai gitu. Integer n kok. Wait. Tunggu. Titik koma udah ya? Function in Python. Masa salah sih? Wait. Oh, langsung n aja, nggak usah pakai int. Gila, jago juga ya. Atau int aja nggak usah pakai nama sih. Cobain, James. Bener, nggak pakai nama. Enter number coba. Oke. Berarti udah bisa tuh. Berarti semua nih James udah bisa, udah titik, udah itu ya, udah sequence, looping, conditionals. Kalau yang function, saya agak lupa kayak data structure-nya sama gimana nge-code-nya. Oke, nggak apa-apa. Kita juga bisa bikin gini sih. Prinsipnya gini. Taruh. Kayak gini misalnya. Kita bikin baru nih. Kita contoh. Kita mau bikin add fungsi untuk menjumlahkan ya misalnya. Kalau kita mau inputnya ada 2, ini kan yang pertama ini nggak ada return ya. Jadi fungsi itu bisa ada bisa ngembaliin fungsi nilai, ada yang enggak. Katakan misalnya gini, kita mau bikin fungsi buat penjumlahan. Kita bisa bilang gini sih, sama dengan input, enter a number, terus B, input, enter another, terus print A plus B sama dengan, nah manggilnya tinggal gini aja, add A, B. Jadi bedanya sama yang tadi di atas, kalau tadi kan kita manggil check,
Yang ngeprint kan ceknya kan. Kalau di sini yang ngeprint kita. Si cek itu cuma ngeluarin hasilnya. Salah ngetik. Apa sih? Duplicate A. Oh, oke. Gimana ya kalau 2? And 1 and 2 aja. Emang nggak gitu? Hah? Harusnya gimana? Wait. Bukannya 2 ya? Coba. Kok jadi aneh? Wait. How to pass two variables to function in Python. Tahan dulu, James. First, second, third. Oh, I see. Kok beda ya? Bukannya gini, ntar. Dia bilang gini. A, B. Nah, gitu. Ada yang salah nggak nih? Iya. Apa yang salah, James? Nomornya digabung, bukannya di add. Ya, berarti kita kurang apa? Soalnya, kalau di Python, setiap kali kita nginput data, dia itu pasti dianggap string kan? Nah, si Python kalau misalnya kita ngejumlahin string ditambah gitu, jadinya concatenate. Jadi mesti kayak tadi dikasih integer di sininya. Oh, oke. Gitu. Coba tambahin. Jangan lupa kurungnya tambahin juga. Ya, good. Ya. Coba di-run. Oke. Bener ya sekarang? Nah, jadi kayak gitu aja sih, fungsi itu sebenarnya cuma gitu aja. Kalau yang kalau return A plus B untuk apa? Nah, return A plus B itu untuk ngembaliin nilainya. Jadi, dia akan ngambil kan, kita kan bilang add A sama B ya. Misalnya kita masukin 65 sama 99. Nah, nanti masuk ke fungsi berarti dia akan kembaliin 65 tambah 99 gitu. Oh. Sependek itu fungsi itu, cuman gitu aja. Oke, dah. Sekarang tugas dulu, latihan. Sekarang coba James bikin program untuk menampilkan bilangan prima. Kalau prima gimana, James? Prime number itu. Prime numbers. Kalau kita punya prime numbers, berarti kan prinsipnya ya. Prinsip dari prime numbers adalah misalnya kita punya bilangan 11. Dia itu hanya boleh habis dibagi 1 sama dia aja kan? Berarti dia harusnya dicek sama semua bilangan sebelum dia kan? 11 bagi 2, 11 bagi 3, 11 bagi 4, 11 bagi 5. Prinsipnya gitu ya, 11 bagi 6, bagi 7, 8, 9, 10. Nah, sambil dicek kan misalnya 11 bagi 2 nggak habis kan? Berarti dia masih bisa dilanjutin kan? 11 dibagi 3 nggak habis. Terus aja gitu kan. Dicek satu. Kalau dia dari sini ke sini nggak ada yang habis dibagi 2, berarti dia adalah prime. Tapi kan beda halnya dengan misalnya kita punya 10 misalnya. Kita mau punya bilangan 10. 10 nih, 10. Berarti kan 10 kan dibagi 2,
Harusnya kan dibagi 2, 3, dan selanjutnya kan sampai 9 ya. Sampai 9. Tapi pada saat si 10 ini dibagi 2, dia kan udah ini kan, udah habis kan, maksudnya terbagi 2. Jadi berarti dia adalah bukan prime kan. Tuh. Nah, sebenarnya kalau ini mau dioptimasi lagi, kita tuh nggak harus ngebagi semua bilangan prima ini dengan semua bilangan sebelumnya loh. Karena gini, misalnya nih, dia udah dibagi 2, 3, 4, sama 5 kan? Kenapa mesti dibagi 8 lagi? 8 kan kelipatannya 2. 9 kelipatannya 3. 4 juga sebenarnya kelipatannya 8 gitu kan. Jadi sebenarnya kalau mau dioptimasi lagi algoritmanya, kita tuh sebenarnya cukup ngebagi setengah dari bilangannya dia aja. 11 bagi 2 berapa sih? 5 ya? Jadi sampai sinilah kira-kira 5 atau 6 lah sampai sini. Cukup dibagi ini aja gitu. Karena ngapain dibagi 10 orang, dibagi 5 juga udah gitu kan. Jadi kalau dia selamat dibagi ini, berarti dia adalah prime gitu. Tapi kalau di tengah-tengah udah enggak, berarti dia bukan prime. Nah, sekarang gimana coba James membuat codingnya supaya berarti harus ada looping kan? Looping sebanyak bilangan yang mau dibagi, terus harus ada conditional untuk ngecek dia habis dibagi 0 atau enggak. Terus kalau aku sih kebayangnya ada bolehan buat ngecek dia true atau false. Pada saat dia, jadi kita false dulu nih, misalnya prime sama dengan false. Pada saat dia habis terbagi 2, maka prime-nya jadi true kan? Prime-nya kita set false. Pada saat dia kebagi 2, prime-nya jadi true. Pada saat prime-nya sama dengan true, udah dong, nggak usah dihitung lagi. Jadi kayak nggak usah buang waktu, misalnya, oh udah bagi 2, dibagi 2 udah habis, ngapain lagi dibagi 3 kan? Ngabisin waktu kan? Kita break aja gitu. Berarti apa dulu? Coba input dulu, terus kita looping, kita kasih if, terus kita cek true-false-nya. Ini perlu function. Nggak usah pakai function dulu, jangan pakai function dulu. Dia langsung input aja. Input aja dulu, coba. Input aja dulu. Coba cari di sini. Loop-nya pakai if. Loop-nya pakai for aja. Oke. Coba ya, aku coba tes yang aku jalan nggak? Berapa ya? 99. Coba gimana? Jadi kita cuma harus pakai yang 2 until 5. Ya, atau boleh kalau mau dicobain. Coba bikin ya, yang sederhana coba ya.
Nanti kita bandingin. Apa tadi? 6n sama dengan input, enter, number. Gitu kan? Terus for i in range dari berapa? Dari 2 berarti kan in range-nya? 2 sampai misalnya bilangannya. Bisa sih jadi misalnya n bagi 2 gitu ya. Tapi n dulu aja lah. N dulu. Udah. If i dibagi 2 sama dengan 0. Oh, jangan lupa tambahin itu di atas. Prime sama dengan false. Ya, false ya. Terus, coba nanti kita bandingin. Aku bikin juga. Kalau dia dibagi 2 sama dengan 0, prime sama dengan, break aja. Break. Prime sama dengan if prime sama dengan true, print number is prime. Apa ya? 11. If, coba lihat yang ini apa? If i, oke lanjut. If i habis dibagi 2 gimana? I mod 2 sama dengan 0, maka dua sampai number count dibagi oke. I dibagi dengan 2. Wait, I in range berarti 2 dibagi 2. 2, 3, 4. Coba ya, kita coba ya di situ ya. Oke, kalau aku sih mikirnya gini. Ini kita clear dulu. Kita clear dulu ya. Ini 2A ya, if A. Tapi gitu ya James ya. Kalau lebih besar dari 1. Terus gimana kalau gitu? Terus if A. Oh. Oke, aku udah nemu yang gampang.
Tapi coba dulu. Soalnya biasanya kita pasti punya signature yang beda sih kalau coding. Hmm? Jen? Coba dulu. Oke. Oh, Mas. Ih, hebat. Beda sama aku, tapi oke kalau jalan. Baca kita berarti. Kok gimana? Kenapa dia diulang tuh? Prime ya? 7 itu prime kan ya? Kalau 2 prime nggak? Enggak. Kan Dua prime-nya. 2 prime. Oh, udah. Bisa? Iya. Coba lihat. Kita masukin 2. Oke, nice. Itu berapa baris coba? 8. Coba. Ini interesting sih. Oh, itu dia lebih pendek sih. Oke.
Nih ya, aku tunjukin yang aku ya. Gitu ya. Kita bandingin ya. Aku tahu. Udah boleh sih? Belum. Nah, udah bisa. Tambahin code. Ini aku kayak gini. Cuman entar. Sorry. Kok segitu sih? Wait. Mapinya nggak bener. Aduh. Ini aku kayak gini. Bedanya apa coba? Oh, nice. Yang James nggak pakai itu, nggak pakai bolehan. Yang punya aku, kenapa mau? Kok di sini? Apa yang salah? Hah? Kenapa di situ jalan, di sini nggak jalan? Yang bener dong. Kok lucu sih? Kita versinya beda gitu. Prime sama dengan true. Dia bilang apa? The number is not prime. Invalid. Oh, I see. Di sini ada sesuatu kayaknya. Oh, ada apa sih? Enggak. Oh, ini. Copy paste sih jadi gitu. Oke, berapa misalnya 2 ya? Oke, the number is prime. Berapa? 97. 99 enggak ya? Enggak prime harus ya? Enggak apa-apa. Makanya kalau nanti jadi dosen ya, kalau kita meriksa ujian, terus ada yang sama, itu udah aja dijelekin nilainya. Oh. Karena nggak mungkin kita aja berdua gini kan, beda kan? Sama variabelnya beda, loopingnya beda gitu. Terus gini, kayak misalnya aku codingnya James sama aku beda kan? Kita kalau saling ngebenerin juga akan pusing karena logik kita beda gitu. Ada sedikit slight difference gitu ya. Oke, nice. Udah jalan nih ya? Udah. Ini kalau misalnya mau dioptimize lagi kan, nantinya kalau kita misalnya mau ke performance, kita kan ini hitung prime number-nya cuman satu bilangan kan yang dimasukin. Gimana kalau misalnya kita harus ngetes 100.000 prime numbers gitu. Itu kan buang waktu. Sebenarnya bisa dioptimize yang tadi aku bilang. Dia nggak usah dicek ke semuanya gitu. Kayak misalnya for A in range dari 1 nggak usah sampai A gitu. Dari A bagi 2 aja gitu. Itu bisa dicoba. Nah, sekarang gini, sekarang optionnya ya, aku kasih challenge lagi. Tugas sekarang. Satu, optimize jadi cuman ngitung setengahnya aja. Optimize the code. Satu. Itu ya. Jadi cuman setengah dari komputasi. Itu soalnya kalau nanti dihitung complexity loopingnya, itu jadi gede. Jadinya mahal nanti. Satu, optimize. Kedua, sekarang modify. Ini kodenya jangan dibuang ya, James. Maksudnya jangan ditimpa. Bikin baru lagi aja di bawah copy paste. Modify jadi gimana coba? I want you to modify the code so dia bukan ngambil satu. Kalau ini kan kita masukin ini ganjil atau genap. Kalau sekarang kita masukin bilangan, misalnya kita masukin 1000. Nah, si codingnya itu harus bisa nunjukin ada berapa bilangan ganjil, ada berapa bilangan genap. Ada berapa bilangan prime, ada berapa bilangan yang bukan prime. Jadi tugasnya itu dulu sekarang. Kita coba. Modify, jadi nanti inputnya adalah itu. Ngitungnya setengahnya, kemudian dia dimodify supaya beda. Aku coba dulu di sini. Kita tambahin lagi.
Ini kalau setengahnya gimana? Berjalan nggak ya? Kita coba. Misalnya n bagi 2. Enter a number n bagi 2. Berhasil nggak? Misalnya 2, jalan. Oh, sorry. Dia nggak boleh, harus bulat ya. Dibuletin gimana ya? Di int aja. Ya. Bisa asal diintegerin, James. 77. 77 not prime. 11 prime. 93 not prime. 97 prime. Oke. Udah, bisa berarti tinggal dibagi 2. Bisa James. Apanya? Di situ oke nggak? Hah? Kalau disederhanain jadi bagi 2. Nih, jadi di sini nih, ini itu dijadiin si A ini. Ini caranya. Nah, ini kalau aku diganti yang ini A ini. Jadi A bagi 2. Tapi dia bakalan ngamuk sih. Karena dia nggak bulat kan. Jadi ini harus kita jadiin integer dulu, di casting dulu. Gitu. Kalau kita ngompel gini sih nggak akan kerasa, tapi bakalan kerasa kalau misalnya kita nyari prime numbers buat 1000 bilangan gitu. Cobain diganti deh, James. Jalannya bener nggak? Diganti jadi gitu. Dites. Gitu. Eh, 86 kok 6? Kok prime ya? Serius 86 prime? Tunggu. Enggak kan? Salah berarti. Coba yang aku. 86 harusnya. Not prime loh. Berarti ada yang salah tuh, James. Nih, punya aku rubah di situ ya. Di sini ya. Ini aku ganti jadi integer n bagi 2. Gini ya. Ini kalau misalnya ini diganti jadi ini 86 not prime. Apa yang salah ya? James, range-nya harus dari 1. Oh, nggak dari 2 ya dibaginya. Aku range-nya dari 2 loh. Mulainya kan tapi dari 1. Iya sih, cuman kan kita nggak usah ngebagi dia dari, kalau dibagi 1 mah pasti kebagi kan? Nggak perlu dari 1. Bener nggak sih? Oh iya. Cobain. Nah. Oh, masih salah. Oh iya, kok masih salah ya? Ya aneh sih. Taruh beda kita apa sih? Ntar dulu. Kan berarti kita masukin tadi berapa? 86 kan? 86 lebih besar dari 1 kan? Oke. For A in range 2. Berarti kan 2. Berarti kan dia bagi dulu. 86 bagi 2 sama dengan 0. Kalau bukannya kebalik. Ini nggak kebalik nih. Ini kalau yang punyanya James, kalau dia habis dibagi 0, malah jadi prime. Kalau nggak habis, malah nggak prime. Oh iya. Kebalik nggak sih? Tapi kan tadi bener ya.
Bentar. Dengerin dulu, coba. Jadi kalau yang Berarti pokoknya kalau dia sudah habis terbagi, udah bukan prime, udah pasti. Gitu. Coba. Iya. Tapi ini jadi Ayo. Nah, the art of coding gini-gini ya, itu adalah gini loh. Kayak debugging gitu. Nah, kadang-kadang kan kita bikin coding terus jalan. Itu tuh harus di-testing. Kayak misalnya dengan angka besar, dengan angka kecil, dengan angka negatif, dengan angka banyak, dengan kayak gitu-gitu harus di-testing tipe data. Karena supaya error-error gini nggak apa-apa. Ini bagus sih, soalnya jadi kita saling ngecek kan jadinya. Ini berarti, nah, kalau nih dia jadi gitu, kan misalnya enter number 77 nih, 77. 77 lebih besar dari 1 kan? For I in range. Nah, pada saat dia dibagi 2, oh, I see. Gini loh. Gini, bedanya sama yang aku, kalau James kan, pada setiap kali dia nggak berhasil dibagi 2, selalu bilang dia bukan prime number loh, gitu. Makanya si prime numbernya banyak kan, karena dia dibagi-bagi terus kan, beberapa number. Jadi bilang, kalau yang saya, bedanya, semua dulu nih, lu bener nih nggak habis dibagi sampai akhir nih. Begitu dia tidak habis dibagi sampai akhir, baru dibilangin, oke, beneran ini prime gitu. Ngeceknya dari mana? Kalau saya kan pakai flag ini. Jadi di awal, ya udah lu true ya, prime nih. Tapi begitu habis dibagi sesuatu, prime-nya jadi nggak true lagi ya, gitu. Nah, itu kalau misalnya di set di awalnya true, terus pada saat di tengah-tengah dia habis dibagi 2 kan langsung jadi false. Otomatis kalau udah false, berarti kan dia nanti masuk ke sini kan dicek. Kan dia akan break kan? Dia akan break, terus nanti dia akan cek prime-nya true nggak ya? Oh, nggak true, berarti number is not prime. Tapi pada saat dia misalnya masih dibagi-bagi-bagi terus, masih bisa lanjut terus ya, maksudnya dia tidak pernah terbagi dengan 0, maka dia kan nilainya kan pasti true kan? Nah, pada saat keluar dari looping ini, terus dia ke bawah, ya udah dia jadinya tetap true, nomornya is prime gitu. Nah, either James cari cara lain untuk ngecek supaya dia nggak ngeprint terus prime-nya, atau dikasih flag kayak saya gitu. Pakai boolean. Iya. Pakai boolean. Itulah gunanya si boolean itu. Cobain. Bagus sih. Tambahin boolean ya. Nah, apa gunanya yang mana? Pakai prime equals true itu maksudnya apa? Itu fungsinya, itu istilahnya namanya flag. Kalau misalnya kayak gini nih ya, aku tunjukin di codingnya James ya. Kayak misalnya ini di sini itu kan James emang nggak pakai flag kan. Jadi dia nggak ada yang ngasih tahu si kode ini kapan dia harus kapan dia benar-benar tahu bahwa bilangannya itu prime. Jadi secara logik kan kalau nggak pakai flag tuh dia akan ya udah kayak gini aja. Cuman kan
jadi lucu, misalnya kayak gini ya, misalnya, dia mungkin ya pas 77 dibagi 2 nggak habis, dia bilang oke, kamu prime. Dibagi berapa? 3 nggak habis, oh kamu prime. Dibagi 4 nggak habis, kamu prime nih. Tiba-tiba dia habis dibagi 7 kan? Di 1, 2, 3, 4 ya, dibagi 7. Oh, tiba-tiba dia jadi not prime gitu. Padahal kita nggak mau gitu, kita maunya udahlah yang ini mah nggak usah dilihat dulu lah, ini nggak usah dicetak dulu, gue cuma mau tahu paling akhir aja berapa gitu. Nah berarti kan misalnya nih gimana ya ini ya logik bedanya ya. Berarti kan intinya kalau di logik yang saya punya satu flag atau satu tanda di mana kalau saat itu si flag itu berubah, berarti coding kita harus berhenti. Nah, kalau di James, gimana caranya dia nggak usah nyetak it's a prime number, tapi cuman ngetik cuman nyetak status terakhir aja gitu. Kalau James punya ide lain, mungkin bisa. Kayak misalnya gini deh. Kadang-kadang kan kita juga bisa nih, misalnya, oke, nanti ya, habis ini kita coba. Kayak misalnya gini, kita bikin program untuk ngitung bilangan prima. Terus kan, ada kalanya kita pengen masuk-masukin terus kan, jadi misalnya, jawaban is true. Nanya lagi kan, misalnya, apakah kamu mau lanjut? Yes. Terus nanti dia nanya lagi, masukkan bilangan. Gitu kan. Terus nanti, apakah kamu masih mau lanjut? Yes. Gitu kan. Itu dia muter lagi. Nah, itu kayak gitu. Nah, itu biasanya pakai flag. Jadi, if answer sama dengan true, repeat lagi. Itu. Ini tuh some kind of logic kayak gitu yang perlu flag. Tapi kalau misalnya enggak, kita mesti tahu persis nih. Kalau logic yang lain, berarti kita mesti tahu persis bilangan ini berapa kali harus dibagi sampai akhirnya dia benar-benar prime atau enggak gitu. Which is ngerepotin banget sih. The best practice emang pakai flag gitu, kayak prime true gitu. Nah, sekarang gini. Kalau saya sih caranya gini. Pada saat udah gini ya, ini biarin aja nggak apa-apa, ini kayak gini. Coba kita bikin sendiri. Mana yang tadi? Ini dihapus ya sama ini ya, ini aja nih yang kita bongkar ini. Ini ya. Ini ya, ini kita ambil ya. James kita pindahin ke bawah. Nah, ini gimana caranya supaya bisa jadi berulang? Aku mau ditanya-tanya terus gitu sampai orangnya bilang nggak mau lagi. Itu biasanya gini kan? Kita cek answer sama dengan while answer sama dengan or answer. Ini sebenarnya bisa di uppercase juga sih, tapi kita ginilah manualnya. Ini. Ya. Coba. Belum ditanyakan tadi. Wow. Oke, cek sama dengan. Taruh dulu. Ini berarti di sini ya. Di sini nanyanya di sini berarti kan? Answer sama dengan do you want to continue? Yes or no? Gitu kan? Mbak. Error apa? Oke. Misalnya
89. Number is odd. Kok nggak ditanya ya? Tunggu, James. While itu, wait. While in Python. Did I miss something? While loops. Bener kok. Wah, sorry. Why orangnya pakai print. Check. Oh. Oh, pantesan. Ini input, bro. Nah. Ya Allah. Delapan. Yes. Tuh kan dia nanya lagi. 99. 3. 1. No. Nah, kalau no harusnya apa? Udah. Iya. Udah, bener ya? Ya udah, kayak gitu. Nah, jadi ini logiknya kayak gini gitu. Kan kalau misalnya kayak while, ini kan dia looping aja sampai situasinya tidak lagi yang diharapkan gitu. Hampir mirip sama yang tadi. Jadi pada saat situasi, jadi kan kalau aku asumsinya kamu prime sampai pada saat kamu terbagi maka kamu tidak prime lagi. Gitu. Jadi digunakanlah si prime sama dengan true ini. Nah, which is ini kalau yang caranya James, Iris boleh juga sih gini gitu. Cuman nggak tahu, saya logiknya nggak kebayang. Misalnya gimana ya caranya biar dia tahu cara lain supaya dia yang nggak usah nyetak gitu. Atau misalnya di luar gitu. Jadi gini, intinya gini. Pada saat dia habis terbagi di tengah-tengah, harus nge-break, terus langsung keluar. Pada saat dia keluar, sebelum loopingnya selesai, maka dia bukan prime. Tapi kalau dia go all through the looping, berarti dia prime. Bad news-nya, kita kan nggak tahu loopingnya berapa kali kan? Bener nggak sih? Iya. Yeah. Kecuali misalnya kita tahu, oke, kalau misalnya dia bilangannya 10, berarti dia akan dibagi 5 kali. Kalau dia bilangannya 200, berarti dia akan dibagi 100 kali. Kalau gitu sih bisa, tapi kalau pada saat kasusnya nggak tahu berapanya, nggak bisa. Berarti emang harus pakai flag gitu, James. Tapi apa itu gituin aja. Nanti kan James nanti ngoprek mikir-mikir. Soalnya apa yang kalau udah masuk apa yang Python-nya yang udah lebih kompleks itu saya belum waktu itu baru introduction doang. Nggak apa-apa. Soalnya udah keburu quit tempat lesnya nggak benar. Oh gitu. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Aku juga nih sambil probing ininya, probing skill sama probing ininya pace-nya James, it's okay. Jadi pada saat kita bisa cepat, pada saat James mau, gue harus ngerti dulu gitu pelan-pelan, ya pelan-pelan aja. Gitu. Nah, sekarang gimana kalau misalnya saya mau dia itu ngasih tahu ada berapa bilangan prima sama berapa bilangan nggak prima gitu ya. Ini saya udah bikin kayak gini, James. Jadi buat bandingan lagi. Nih ya. Kan nanti bisa dioprek. Saya punya coding kayak gini. Kita tambahin di sini ya. Nah, ini dia akan masukin angka kan? Dia akan masukin angka. Terus dia punya satu variabel namanya count. Count ini tugasnya adalah
menghitung, ada berapa bilangan sih yang muncul gitu di antara range yang saya masukin. Contoh gini, misalnya saya masukin nih. Apa ini? Ini ke copy paste ya. Oke. Kemudian saya masukin 100. Dia akan nyari semua bilangan prima nggak prima di dalam range 100 itu gitu. Jadi dia nanti 2 prime, 3 prime, 4 enggak, 5 prime, 6 enggak, 7 prime, 8 enggak, 9 enggak gitu. Jadi dia ngecek. Nah, nanti di bawah tuh dia akan ngitung jumlah prime-nya tuh segini loh, 25 gitu. Nah, kalau kita perhatiin kan si codingnya nggak beda jauh ya. Maksudnya logiknya sama gitu. Tapi lihat bahwa di sini saya jadi punya 2 looping untuk ngitung. Yang satu looping luar kan ini ya. Dia dari indeks I ini dari 2 sampai bilangan yang saya masukin itu adalah dia untuk nge-looping. Jadi kalau tadi kan kita cuma sekali doang tuh. Kita masukin sekali. Nah, kalau si for I ini tuh untuk ngulang-ngulang dia berkali-kali supaya 100 kali gitu. Kalau misalnya kita masukin 10.000, berarti di sini 10.000 kali. Gitu aja sih. Misalnya si for J ini sama dengan yang tadi kita cobain. Ya, itu J itu in range bilangannya dari 2 sampai I-nya. I-nya berapa nih? Jadi dia mulai, misalnya kalau misalnya dia 100, ya dia nyobain dari 1 sampai 2, 3 gitu. Jadi kalau habis dibagi J, maka berapa gitu. Jadi J-nya tuh ngikutin aja. Misalnya I-nya udah sampai 10, berarti J-nya nanti ngebagi 10-nya tuh dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau J-nya I-nya udah sampai 20, J-nya akan ngikutin dari 2 sampai 19 gitu. Udah, ini prinsipnya sama. Terus di print. Oke. Nah, sekarang, ini masih ada 10 menit lagi, tapi kalau nggak selesai nggak apa-apa. Ini buat PR James ya. Pertanyaan. Ini jangan lupa di-save loh ya, codingnya. Pertanyaannya, kenapa di yang coding ini saya nggak pakai flag? Bisa. Kenapa yang tadi pakai flag nggak bisa? Kenapa tadi pakai flag bisa, di sini nggak pakai flag bisa? Nah, kan di sini nggak pakai flag loh, Jim. Berarti kan sebenarnya nggak usah pakai flag juga bisa. Berarti versinya James sebenarnya juga bisa. Saya nggak pakai flag loh di sini. Saya cuma bilang kalau tiba-tiba si ini nih ya, kita coba coret ya. Kalau tiba-tiba di sini kayak di sini kan, di sini ini mah udahlah, ini mah looping sampai berapa 100 kali gitu ya. Ini mah nggak usah dipikirin. Yang prinsip kan ini kan. Ini kan dia akan ngebagi kan. Pada saat si bilangan itu terbagi, maka dia langsung tidak prime kan. Terus dia break aja gitu. Selesai. Tapi kalau misalnya ya kan? Jadi di sini adalah bagian saat kita tahu dia tidak prime, sementara ini adalah pada saat kita tahu itu not prime. Pertanyaannya, kenapa di sini nggak usah pakai flag? Kenapa di yang atas pakai flag? Padahal ini kan sama ya. Maksudnya pada saat 2, dia kan bilang aja, emang prime gitu. Padahal itu juga sama kan. Kasusnya di sana, kasusnya di yang awal dia nggak dikali 100 kali, cuma ngetik satu bilangan. Cuman ini kok malah bisa. 2, dia bilang, oke, 2 is prime loh. 3 is prime loh. 4 is not prime loh. Nggak jadi misalnya 4 is prime, is not prime. 5, nggak gitu kan ya.
Nggak kayak yang punyanya James yang jadi berulang. Nah, aku mau James bandingin antara si kode yang ini sama kode yang sebelumnya. Tuh, kenapa gitu? Coba ya, aku delete dulu ini. Apakah ada beda looping atau beda tabulasi? Oh, kalau yang di sini, yang count equals 0, ini variable-nya untuk apa? Bentar. Count sama dengan 0 itu buat ngitung ini. Jadi pada saat dia prime, itu mau kita hitung nih. Jadi begitu, oh kamu prime ya? Oh ya udah saya catat gitu. Jadi count 0 tuh buat hitung, buat counter. Kalau misalnya, gimana dong kalau saya pengen hitung juga yang nggak prime ada berapa? Berarti harus bikin count lagi di sini. Count 1 misalnya gitu. Jadi kalau saya tambahin di sini jadi count 1 sama dengan 0. Terus setiap kali di sini ya kita tambahin count 1 sama dengan count 1 tambah 1. Berarti nanti dibilang di sini kita bisa nambahin print number of not prime numbers itu ini adalah print count 1. Jadi kalau kita run ini 100, dia bakalan ngitung gini tuh. Bener nggak sih? Iya. Kok nggak 100 ya? Kan 0 sama 1 sama Oh iya, 100 pinter. kan? Iya. Ya, pinter James. Ya, so smart. Smart. Ya gitu. Nah, sok coba dicoba dibandingin lagi.
Coba. Nah, berarti PR-nya sih cuman misalnya James, you modify your code to work without flag. Bisa nggak? Soalnya yang punya aku yang di bawah itu kan bisa ya. Okay. Itu, PR itu. Sama aku kasih handout kan. Aku ngasih handout, James bisa bongkar-bongkar, lihat-lihat segala macam. Kalau misalnya mau minta nomor aku terus mau ngobrol-ngobrol sebelum kelas, boleh. Misalnya, Miss, ini gimana harus ditambah. Terus oke. It's very okay. Okay. Jadi nanti the next class, James lapor udah sampai mana. Nanti aku akan kasih, kita maju lagi ke challenge-challenge yang lebih ini. Sesuai sama progresnya. Jadi please kalau misalnya ada yang bingung atau ada yang bertanya, langsung aja tanya. Iya. Soalnya I want to make sure you master all of this. Iya. Oke. Sip. Lo jangan lupa di save loh. Bagus juga loh ini buat catatan. Jadi misalnya nanti hari ini kita udah belajar apa aja. Nanti kalau ditanya, Bu, aku udah belajar ini, udah bisa ini. Gitu. Terus, any question? Nah, ya. Jangan lupa download ini. Download handout. Sudah dimasukin ke file. Boleh dilihat. Boleh dilihat nanti if you have any questions out of dari situ atau dari kelas ini, please let me know, oke? Oke, udah paling itu. Nanti kita mulai kelas berikutnya kapan sih? Itu ya? Kamis kan? Iya, Kamis. Kamis jam 10. Oke. See you on Thursday. See you, Miss. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.